super shy, but wait a minute while I make it mine, make it mine. I lean and take them there, you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kewarganegaraan ingin mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kami melanjutkan ke materinya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Mahardika. Saya Anastasia Putri Mardiana. Saya Bayi Alisa. Saya Dewi Keswari Putri. Saya Kak Dewi Rahayu Mesya Putri. Langsung saja ke materinya. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara sangat erat. Hak-hak tidak boleh disalahgunakan atau melanggar hak orang. Dalam konteks demokrasi, hak dan kewajiban warga negara saling memperkuat. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum dan proses politik adalah kewajiban warga negara yang mendukung hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting bagi negara, begitu juga dengan hak-hak seperti kebebasan, berbicara, dan akses ke informasi, memungkinkan warga-warga untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 25 hingga 35 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana hak warga negara meliputi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 28B ayat 1. Lalu hak atas keberlangsungan hidup anak, pasal 28B ayat 2. Hak untuk mengembangkan diri dan mendapat pendidikan, pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan diri secara kolektif, pasal 28C ayat 2. Hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28D ayat 1. Dan hak milik pribadi dan hak asasi manusia lainnya di pasal 28I ayat 1. Kewajiban warga negara meliputi yang pertama, menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28J ayat 1. Yang keempat, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, pasal 28J ayat 2. Dan yang terakhir yaitu ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Tantangan dan hambatan dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara adalah: yang pertama, individualisme. Individualisme adalah lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa kesatuan dan persatuan di dalam diri masyarakat, serta perilaku masyarakat yang cenderung menuntut pemenuhan hak dan tidak mau menjalankan kewajibannya. Yang nomor 3, kurang toleransi. Sikap kurang toleransi seperti tidak menghargai pendapat orang lain, merendahkan orang lain karena latar belakang yang berbeda, melakukan tindakan diskriminasi pada kelompok minoritas, tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai warga negara kepada warga negara lainnya karena perbedaan latar belakang. Yang keempat, pihak pemerintah yang terkadang bersikap tidak adil. Sikap tidak adil pemerintah kepada warga negara dapat menyebabkan warga negara enggan untuk menjalankan kewajibannya kepada negara karena haknya tidak dapat dipenuhi secara adil. Nomor 5, pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi, banyaknya kebudayaan dan paham yang masuk ke Indonesia dan terkadang bertentangan dengan kondisi Indonesia. Jadi, upaya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga
antara masyarakat dan pemerintah, di mana masyarakat harus tahu, harus menyadari apa sih kewajibannya untuk mendapatkan hak terhadap negara untuk mendapatkan haknya, dan pemerintah juga harus menjalankan kewajibannya terhadap negara, warga dan negara. Terus apa aja sih yang bisa dilakukan dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara? Yang pertama, meningkatkan rasa solidaritas sesama warga negara Indonesia. Yang kedua, menerima segala perbedaan yang ada dengan menanam rasa toleransi dan cinta damai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan, kesatuan, dan senasib seperjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, mencegah berbagai tindakan diskriminasi pada individu atau kelompok minoritas. Yang kelima, memberikan edukasi terhadap anak-anak dan warga dan masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi, apabila semua pihak terlibat dan mendukung dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, maka semua pihak akan mendapatkan haknya secara penuh dan menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat peduli menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya. Kita sebagai warga negara dapat mendukung usaha pemerintah dalam menegakkan hak dan kewajiban melalui kebiasaan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang dengan baik. Jadi, sekian dari saya upaya untuk menegakkan hak dan kewajiban, berakhir pula seluruh rangkaian materinya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.